Budaya Terah Kerajaan Majapahit mempersembahkan Selamat datang di channel Rumah Budaya Terah Kerajaan Majapahit. Video ini kita akan mengupas buku karya penulis Dr. Andes Wijaya MC, MSI, PhD, yang berjudul Teologi Aliran Kebatinan. Bab 2. Keberadaan aliran-aliran dalam teologi. Aliran-aliran teologi. Keberadaan aliran teologi meliputi aliran hedonisme, aliran damonisme, aliran utilitarisme, aliran deontologi, aliran vitalisme. Dalam filsafat Yunani, hedonisme sudah ditemukan oleh Aristopos dari Kirene, 433 sampai 355 sebelum Masehi. Kata hedonisme berasal dari bahasa Yunani. Hedonis sama dengan nikmat, kesenangan. Hedonisme bertolak dari anggapan bahwa manusia akan menjadi bahagia dengan menghindari perasaan-perasaan yang tidak enak. Magnis Suseno, 1997-114. Hal ini terbukti karena semenjak kecil manusia tertarik akan kesenangan, dan jika tercapai manusia tidak mencari sesuatu yang lain lagi, dan manusia selalu menjauhkan diri dari ketidaksenangan. Kesenangan ini bagi Aristopos harus dimengerti sebagai kesenangan aktual, bukan kesenangan dari masa lampau dan kesenangan masa mendatang. Edamonisme berasal dari bahasa Yunani edamonia, artinya kebahagiaan. Edamonisme merupakan teori etika yang menjelaskan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Ali Mudofir, 1988-26. Tokoh yang menganut mengerti edamonisme diantaranya Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Bagi Plato yang baik adalah yang mendatangkan kebahagiaan. Philebus Plato memperlihatkan adanya jalan tengah antara dua ekstrim yang berlawanan, yaitu keutamaan yang merupakan keseimbangan antara yang kurang dan terlalu banyak. Bertens, 1997-244. Hidup yang baik menurut Plato adalah keseimbangan ukuran yang diterapkan dalam pilihan-pilihan. Utilitarisme berasal dari kata utilis, artinya berguna, yang dianggap sebagai dasar kebaikan tertinggi adalah bermanfaatnya. Perbuatan yang baik adalah yang memberikan kegunaan. Menurut utilitarisme, manusia harus bertindak sedemikian rupa, sehingga menghasilkan akibat baik yang sebanyak mungkin dan sedapat-dapatnya mengelakkan akibat-akibat buruk. Tindakan-tindakan tersebut harus selalu memperhatikan akibat-akibatnya bagi semua orang. Magnis Suseno, 1987-123. Deontologi berasal dari bahasa Yunani deon, yang berarti apa yang harus dilakukan. Kewajiban teori deontologi menganggap suatu tindakan dapat dibenarkan dengan menunjukkan bahwa suatu tindakan itu benar, bukan dengan menunjukkan bahwa tindakan tersebut mempunyai akibat-akibat baik. Menurut Immanuel Kant, yang bisa disebut baik hanyalah kehendak yang baik. Kehendak itu menjadi baik jika manusia bertindak karena kewajiban. Suatu perbuatan bersifat moral jika dilakukan semata-mata karena hormat pada hukum moral. Bertens, 1997-255-256. Secara etimologis kata vitalisme berasal dari bahasa Latin vita atau hidup. Ali Mudofir, 1988-33.
Vitalisme menganggap bahwa perbuatan manusia yang dipandang bermoral ialah apabila perbuatan tersebut menunjukkan daya hidup. Seseorang yang bermoral tinggi ialah yang dapat menunjukkan kekuatannya sebagai orang kuat. Seseorang yang istimewa, Niels Mulder, 1988-39. Aturan moral ini menandang bahwa hidup sebagai nilai yang tertinggi. Dengan demikian aliran ini mengatakan bahwa yang baik adalah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia. Kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain yang lemah itu ukuran baik. Manusia kuasa itu pun manusia yang baik. Pujawijatna, 1982-46. Penerus kerajaan Majapahit sesungguhnya adalah kerajaan Demak Bintara. Tradisi sejarah Jawa memaparkan transmisi penyerahan kedaulatan yang dibuktikan oleh peristiwa-peristiwa supranatural dari kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir, yaitu Majapahit kepada kerajaan Islam yang pertama, yaitu Demak, sebuah kota dagang di pantai utara Jawa. Vickers, 1987-2158. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada tahun 1478, dengan ditandai Candra Sangkala, hilang-hilang kertaning bumi yang berarti tahun 1400 Jawa. Raffles, 1982-372. Runtuhnya Majapahit ini membuat daerah pantai seperti Tuban, Gresik, Panarukan, Demak, Pati, Yuwana, Jepara dan Kudus menyatakan diri lepas dari kekuasaan Majapahit. Kartodirjo, 1988-28. Kota-kota itu semakin bertambah kokoh dan makmur. Demak berhasil menyusun kekuasaan yang solid dengan rajanya yang pertama yaitu Raden Patah. Sebelum mendirikan kerajaan Demak, Raden Patah terlebih dahulu membina basis pesantren. Demak rupanya menjadi satu kekuatan yang menghegemoni sejarah Jawa di lalu hari. Sekitar tahun 1480 Masehi, Adipati Demak yang bernama Raden Patah, yang sudah memeluk agama Islam, terang-terangan memutuskan segala ikatannya dari Majapahit yang sudah tidak berdaya lagi. Kota-kota perdagangan itu telah dipengaruhi Islam, sedangkan Majapahit masih beragama Hindu. Effendi, 1987. Redupnya Majapahit yang semula merupakan kerajaan besar itu disindir oleh para pujangga dengan kata-kata, "Macan galak semune curiga ketul," artinya harimau ganas ternyata hanya keris tumpul. Kekuatan Majapahit yang dulunya melingkupi seluruh Nusantara bahkan sampai Malaysia, Brunei, dan Filipina dengan kekuatan angkatan lautnya yang luar biasa tinggal ompong tanpa kekuatan seperti keris yang tumpul. Setelah kerajaan Majapahit redup dari panggung sejarah Nusantara, lalu muncul kerajaan baru yaitu Kesultanan Demak yang rajanya masih keturunan dari dinasti Majapahit. Sultan Demak yang pertama bernama Raden Patah atau Sultan Shah Alam Akbar.
Beliau putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir dan ibunya adalah seorang putri dari Palembang. Seorang guru yang baik diamanatkan dalam serat Bima Suci dengan kriteria seorang pertapa yang berilmu. Murid harus taat kepada guru, supaya dapat menerima wejangannya dengan baik. Kutipan di atas menunjukkan bahwa guru wajib dihormati, disembah karena gurulah yang menunjukkan hidup sempurna hingga akhir hayat, yang memberi petunjuk mengenai kebaikan dan dialah yang dapat memberi nasihat sewaktu orang bersusah hati. Orang durhaka kepada guru adalah dosa yang besar. Oleh karena itu seseorang harus berbuat baik, mau mohon cinta kasih siang malam kepada guru. Karkono 1998-20. Semboyan Genoti Setan atau mengenal diri sendiri merupakan semboyan yang ditulis di atas gerbang kuil di Delphi, tempat orakel dipersembahkan kepada Apollo dan terkenal pada zaman Yunani kuno. Petua ini selaras dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa barang siapa mengenal diri sendiri, maka dia akan mengenal Tuhannya. Pengendalian diri yang dianjurkan oleh Sunarto, 1960-116-120, dalam bukunya yang berjudul Serat Sasangka Jati, yaitu dengan melakukan 5 kebaikan: rila, narima, teman, sabar, dan budi luhur. Sesungguhnya jika seseorang mengkaji Islam secara mendalam akan diperoleh rincian mengenai sifat yang baik bagi manusia. Terlebih lagi jika seseorang mengarahkan pandangan dan kajian seseorang mengenai sifat Tuhan yang dijadikan sebagai cermin dalam menemukan sifat-sifat yang patut bagi manusia.